نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian kita yang mana akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu tentang keliruan ucapan sebahagian syekh-syekh dan mendefinisikan akan makna cinta. Mereka mengatakan al-mahabbah narun tahriqu fil qalbi ma siwa muradil mahbub. Cinta adalah api yang membakar di dalam hati segala sesuatu selain yang diinginkan oleh yang dicintai. Kesesatannya sebab mereka memaknai yang diinginkan dengan irada kauniyah. Semua yang Allah inginkan adanya. Kapan dia ada, berarti Allah inginkan. Kalau begitu, definisi cinta ini akan mengarah mencintai semua yang ada. Dan ini mengakibatkan sampai mencintai kekafiran dan kefasikhan. Sementara hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dari cinta itu sendiri. Cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala justru mengharuskan membenci kekafiran, kefasikhan, membenci semua yang Allah Subhanahu wa taala benci dan mencintai apapun yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian beliau mengarahkan kepada makna yang benar, yaitu ketika kata yang diinginkan diarahkan kepada makna al-iradah asy-syar'iyyah. Sehingga maknanya cinta adalah api yang membakar semua yang ada di dalam hati selain apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selain apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mengarah bahawa benarnya cinta hamba ketika di dalam hatinya hanya ada cinta kepada Allah dan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai berupa syariat, berupa agama ini, dan membenci
apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kemudian beliau mengingatkan bahawa mengikuti syariat ini dan tegak mengerahkan segenap kemampuan dalam menegakkannya merupakan sebesar-besar pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Kemudian beliau menjelaskan lebih jauh. Fa inna da'wa hadhihi al-mahabbah ini ya. Fa inna da'wa hadhihi al-mahabbati lillah min jinsi da'wa al-yahudi wal-nasara al-mahabbata lillah. Bal qad takunu da'wa haula syarran min da'wa al-yahudi wal-nasara lima fihim min an-nifaq alladhina hum bihi في الدرك الأسفل من النار كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kepengakuan kita orang yang semisal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejenis dengan pengakuan cinta Yahudi dan Nasara kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mana kesamaannya? Sebab semuanya hanyalah pengakuan. Sementara keluar dari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru yang mereka cintai apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai, Allah benci. Ini keadaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengklaim mereka semata orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi mengkhususkan dia semata yang dicintai. Nasara pun demikian. Sementara jelas mereka keluar dari petunjuk Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang-orang yang mengaku cinta dengan sejenis ini dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim atau kaum muslimin. Kan kata beliau, kadang pengakuan cinta mereka itu lebih besar dari pengakuan cinta Yahudi dan Nasara. Apa? Sebab pada mereka terdapat nifaq, kemunafikan, yang mana dengannya mereka berada dalam derajat yang paling bawah dari neraka. Ini satu sisi. Dari sisi ini mereka lebih keji dari Yahudi dan Nasara. Pengakuan cintanya lebih sesat. Sebab apa? Mereka mengaku cinta sementara di dalamnya tidak cinta. Tidak ada cinta yang benar di dalam hati. Sisi lain, orang Yahudi betul-betul mau mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi sesat cintanya. Sebab apa? Tidak mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Hanya di sisi lain, kadang pengakuan cinta Yahudi dan Nasara itu bisa lebih keji dari pengakuan cinta mereka. Kapan itu? Ketika pengakuan cinta mereka tidak sampai ke dalam bentuk kekafiran sebagaimana kafirnya Yahudi dan Nasara. Jelas tentunya yang tidak kafir tidak sama dengan yang sudah kafir. Jadi kita mendapatkan 3 keadaan. Keadaan yang pertama, secara umum
pengakuan cinta mereka sama dengan pengakuan cinta Yahudi dan Nasara. Ini ada kesamaan. Tapi dalam satu kondisi, pengakuan cinta mereka lebih keji, lebih syar, lebih jelek daripada pengakuan cinta Yahudi dan Nasara. Dari sisi mana? Nifaq yang ada pada mereka. Sementara sisi yang ketiga, pengakuan cinta Yahudi dan Nasara bisa lebih keji, lebih jelek daripada pengakuan cinta mereka dari sisi jika pengakuan cinta mereka tidak sampai ke dalam jenjang kekafiran sebagaimana kafirnya Yahudi dan Nasara. Dan beliau jelaskan lebih jauh lagi. Wa fit Taurat wal Injil min at-targhib fi mahabbatillahi ma hum muttafiquna alayh hatta inna dhalika 'indahum a'zamu wasaya an-namus. Fa fil Injil anna al-Masih qala a'zamu wasaya al-Masih an tuhibba Allah bi kulli qalbika wa aqlika wa nafsika. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك وهم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من يحبه لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له وإن كان جزاء الله لعبده أعظم. Baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dalam Taurat dan Injil, di dalam Taurat dan Injil, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, terdapat dorongan yang jelas untuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang mereka sepakati. Sampai-sampai perkara itu di sisi mereka merupakan sebesar-besar wasiat an-namus malaikat Jibril dalam Taurat dan Injil. Sebutkan dalam Injil misalnya, Al-Masih katanya mengatakan sebesar-besar wasiat Al-Masih adalah kamu mencintai Allah dengan segenap hati kamu dan dengan segenap akal kamu serta dengan segenap jiwa kamu. Ini berarti betul-betul ya? Yes. Orang Nasara mengaku tegak di atas cinta ini. Mereka inginkan. Betul-betul mereka inginkan itu. Tegakkan itu. Dan mereka mengaku telah mampu mewujudkannya. Hanya apa? Dengan bukti apa? Apa yang mereka miliki berupa zuhud, betul-betul zuhud. Ibadah yang mereka lakukan. Padahal hakikatnya hum bara'um min mahabbatillah. Mereka keluar dari cinta kepada Allah. Dari sisi mereka tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Hanya artinya di sini orang Nasara lebih baik sebab betul-betul mau cinta. Hanya cara mewujudkan cintanya salah. Iya. Dibanding dengan yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara hanya sekedar pengakuan, tidak mau betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nifaq di dalam. Dari sisi ini mereka lebih keji, lebih jahat daripada orang Nasara. Baik. Jadi mereka terlepas dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bal
Bahkan ittaba'u, yang mereka ikuti justru ma askhatallah, apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Wa karihu ridwana, dan mereka benci akan apa yang justru Allah ridhoi. Akibatnya apa? Fa ahbata a'malahum, Allah pun menghapuskan seluruh amalan mereka. Lebih jauh kata beliau, Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengecam murka kepada mereka serta melaknat mereka. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin hamba menjadi orang yang mencintai Allah dengan benar sementara Allah tidak mencintai dia. Ini masih berhubungan dengan sebelumnya. Mereka mengaku cinta kan? Tapi pastinya Allah marah. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Mereka bukan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kata beliau, sesuai dengan kadar cinta hamba kepada Allah, sesuai dengan kadar inilah cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba besar, itu disesuaikan dengan benar dan besarnya cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang benar kepada Allah pasti mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Benar dapat, pasti dapat. Besar, besar pula balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi cinta. Wa in kana jazaa'ullahi li'abdihi a'zam. Ditegaskan walaupun balasan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu lebih besar. Supaya kita tidak menyamakan cinta Allah sama dengan cinta makhluk. Benar, Allah balas cintanya kita, tapi jangan menganggap sama. Sebab balasan Allah pasti lebih besar. Cinta Allah tidak sama dengan cinta makhluk. Dia menyebutkan dalil-dalil akan hal ini. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih al-ilahi, hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dan juga datang dari sahabat Anas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga dari sahabat Abu Dar radhiyallahu anhum, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taqarraba ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dira'a, wa man taqarraba ilayya dira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a, wa man atani yamshi, ataituhu harwala." Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mendekatkan diri kepadaku jengkal, maka saya mendekatkan diri kepadanya 2 jengkal. 1 dira', 1 hasta. Lebih banyak balasannya? Siapa yang mendekatkan diri kepadaku 1 hasta, 2 jengkal, maka saya mendekatkan diri kepadanya ba'an, 2 hasta. Semakna dengan itu. Dan siapa yang mendatangiku berjalan, saya akan mendatanginya berlari kecil. Bukan sekadar berjalan, lebih cepat. Artinya apa? Bagaimanapun hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau benar, pasti dapat balasan. Tapi ingat, balasan Allah Subhanahu wa taala lebih. Semuanya membuktikan Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati,
menjelaskan bahwa rahmat Allah mengalahkan murkanya. Beda kalau murka Allah dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini, man taqarraba, siapa yang taqarraba mendekatkan diri ilayya. Yang mendorong seseorang mendekat itu apa? Cinta. Allah mendekat kepadanya, berarti apa? Cinta juga. Hanya cintanya Allah Subhanahu wa taala lebih. Inilah hebatnya keutamaan ibadah cinta itu, yang merupakan asal ibadah. Yang bergandengan dengan apa? Lihat pembahasan sebelumnya, bergandengan dengan harapan dan takut. Dan jangan sampai tiga ini saling mengalahkan. Kita terus dididik, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala terus mengekalkan, memantapkan, mengokohkan, menyempurnakan tiga ini melalui bacaan suratul Fatihah dalam salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, pernyataan cinta. Sebab alhamdu adalah ucapan pujian yang dilandasi karena cinta kepada yang dipuji. Kalau tidak mencintai, berarti belum bertahmid. Ar-Rahmanir Rahim, jelas. Kalau meyakini Allah Maha merahmati, itu artinya yakin. Kalau yakin Allah Maha merahmati, berarti apa? Hamba akan penuh harap terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ini melahirkan takut, pembesaran kepadanya. Kita dididik terus agar supaya mantap, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mantap pemurnian dua keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terdapat dua puncak istiqar kita. Istiqar Allah sebagai sembahan satu-satunya pada iyyaka na'budu, dan yang kedua keperluan kita kepada Allah bahwa Dia satu-satunya yang menyelamatkan, yang membantu, yang menolong kita mewujudkan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu illah ghaiyah. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in illah fa'ilah. Istilah ini. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita sikap taqarrabtu, saya mendekatkan diri. Berarti Allah mendekatnya Allah tidak sama dengan mendekatnya hamba. Allah tetap tinggi di atas seluruh hambanya. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mendekat dan maha dekat. Kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Kita bisa memahaminya dengan apa? Digandengkannya ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan kemahabesarannya. Dalam ayat kursi, wa huwal aliyyul azim, Allah maha tinggi lagi maha besar. Kalau Allah maha besar berarti seluruhnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha besar tentunya sangatlah dekat. Gimana tidak dekat sementara seluruhnya di hari kemudian akan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit dalam jari Allah, bumi dalam jari Allah, seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maha besarnya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Dia maha tinggi. Ini juga menjelaskan sifat harwalah. Harwalah. Ataituhu, saya mendatangi dia, harwalah. Harwalah berlari, berjalan cepat atau berlari kecil-kecil. Baik. Kemudian lebih jauh kata beliau, wa qad akhbara Allah subhanahu annahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin was sabirin wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin bal huwa yuhibbu man fa'ala ma amara bihi min wajib wa mustahab kama fil hadits al ilahi sahih
La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi. Al-hadits. Kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sebelumnya Allah memberitakan Allah membenci orang-orang kafir. Jadi ini ilmu yang menjelaskan bahwa pengakuan mereka cinta adalah pengakuan yang dusta. Masa Allah justru membenci mereka? Sementara mereka membenci orang-orang kafir, sementara mereka mencintainya. Menganggap dirinya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka keluar dari kelompok orang yang Allah cintai, keluar dari nilai-nilai takwa. Allah memberitakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai al-muhsinin, orang-orang yang ihsan. Sabirin, orang-orang yang bersabar. Wa yuhibbut tawwabin, Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ini banyak ayat tentang ini. Orang-orang yang mensucikan dirinya, apakah mensucikan dirinya dari hadas kecil, hadas besar, hadas yang nampak maupun apalagi hadas yang batin. Hadas batin seperti apa? Kafiran, syirikan, sifat kemunafikan, hasad, dengki, takabbur, ujub, riya, sum'ah dan semacam itu. Allah mencintai mereka. Bahkan kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mencintai semua yang melakukan apa yang Allah perintahkan berupa yang wajib dan mustahab. Ilmu penting bahwa kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ketika hamba melakukan apa yang Allah perintah berupa yang wajib dan mustahab. Ini dua ilmu. Sekarang diurai. Sebelumnya kita sudah tahu secara umum, cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala mencintai apa yang Allah cintai. Sekarang yang Allah cintai itu ada yang wajib. Dosa kalau kita tidak lakukan. Dosa kalau kita tidak cintai, dosa kalau kita tidak lakukan. Ada yang mustahab. Tidak berdosa kita, tapi kita kehilangan keutamaan yang besar. Lebih besar. Beliau menyebutkan dalilnya. Kembali beliau menyebutkan hadis sahih, hadis qudsi. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil. Dengan nawafil, nafilah yang sunnah sampai saya pun mencintainya. Ini sunnah sudah. Sebelumnya hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib. Dengan yang wajib mereka mendapatkan keutamaan. Tapi kapan dia teruskan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang Allah tidak wajibkan sampai Allah mencintainya, maka dia sampai ke dalam jenjang kalau saya sudah cintai, maka saya adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Pandangannya yang dengannya dia melihat sampai akhir hadis. Ini apa? Kedudukan yang menunjukkan muraqabah yang sangat luar biasa, kedekatan yang sangat luar biasa. Ma'iyatullah kepada hamba. Jadi jenjang ma'iyatullah kepada hamba itu ketika hamba betul-betul mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Allah cintai, mulai dari yang wajib sampai dia mampu tingkatkan kepada yang sunnah.
وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفته شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا ما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع. وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك. Ya, bisa saya pinjam? كلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. كل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. Baik, sekarang lihat lebih jauh kata beliau. Banyak dari orang-orang yang keliru dalam perkara ini, yaitu orang-orang yang membuat bid'ah dalam zuhud dan ibadah. Iya. Orang-orang yang membuat bid'ah dalam zuhud dan ibadah. Biasa disilahkan dengan orang-orang sufiyah, tarekat. Iya. Tapi Syekh langsung menyebutkan zuhud dan ibadah. Sebab atas landasan itu mereka terjerumus ke dalam bid'ah. Banyak dari mereka, iya, itu terjatuh dalam perkara sebagaimana orang-orang Nasarah telah terjatuh pada perkara itu. Dia ulangi lagi apa yang telah lewat, yaitu pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan mujahadah bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengingatkan dua ini. Iya, ukuran yang terbesar itu apa? Pembedaan yang terbesar adalah orang yang benar cintanya tidak akan mungkin menyelisihi syariat Allah yang Allah cintai. Orang yang hebat cintanya kepada Allah pasti penuh mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, beda dengan orang-orang yang mengaku. Maka mereka pasti menyelisihi jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata Syekh, orang-orang yang keliru ini berpegang teguh dengan agama, yang mana dengan agama itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
semisal dengan apa yang dipegang oleh orang-orang Nasara. Apa yang dipegang orang-orang Nasara? Minal kalamil mutasyabih. Ucapan-ucapan yang mutasyabih, tidak jelas. Ucapan-ucapan yang kabur. Seperti yang tadi itu, sebelumnya. Cinta adalah, itu pegangannya. Tidak jelas arahnya dari mana, bukan ayat, bukan hadis. Orang Nasara tersesat dalam pengakuan cinta karena berpegang dengan perkara itu. Apalagi hikayat-hikayat yang tidak diketahui siapa yang mengucapkan. Jujur tidaknya orang yang mengucapkannya. Kalaupun ditahu orangnya siapa dan ditahu orangnya jujur, maka orangnya bukan orang yang suci, bukan orang yang maksum, dan agama tidak diambil darinya. Agama itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang-orang Nasara, jadi mereka ini orang-orang yang terjerumus ke dalam kekeliruan dalam cinta, yang berada dalam zuhud dan ibadah itu, mereka menjadikan orang-orang yang mereka ikuti sebagai pembuat syariat bagi agama mereka. So, yang menjadi patokan adalah ucapan gurunya, pimpinan tarikatnya, orang yang dibesarkan, syekhnya, ininya dan semacam itu. Sebagaimana orang-orang Nasara juga menjadikan qisisin, para pendeta, para ahli ibadah mereka sebagai pembuat syariat bagi mereka. Sekarang beliau mengurai rincian kesamaannya. Rincian kesamaannya, secara global apa? Menyelisihi, sama-sama menyelisihi jalur yang Allah cintai. Bagaimana uraiannya? Mereka sama dengan orang Nasara sebab apa? Sama-sama pegangannya sesuatu yang tidak jelas. Hikayat-hikayat. Jelas sekali. Banyaklah kitab-kitab yang menjelaskan tentang wali-wali Allah. Katanya orang-orang yang Allah dicintai luar biasa. Woi, cerita-ceritanya luar biasa. Juga dibilang cerita dongeng. Tak lewat gitu dong. Ya, seperti yang telah lewat. Nantinya katanya dia akan membentangkan kemahnya di atas neraka, supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam neraka. Ada yang sudah mengaku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Lihat sini. Dan ini banyak. Coba lihat tarekat-tarekat yang ada sekarang. Tarekat apapun. Pegangannya apa? Bukan Al-Quran, bukan hadis. Tapi ucapan gurunya. Jadi pegangan. Jadi mereka jadikan pegangan dalam beragama. Dengannya mereka sudah mengaku orang yang dicintai betul. Dan banyak sekali perkara-perkara itu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya mereka ambil dari siapa yang mereka anggap sebagai orang yang besar, mulia. Sama dengan orang Nasara sini. Sesat sama dengan kesesatan orang Nasara. Ini jamaah Nabi telah ingatkan umatnya. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibra wa dira'an bi dira'a hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Betul-betul kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya. Agamanya, pedomannya, aturannya. Orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, dua jengkal sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk. Hebatnya itu pengikutan terhadap orang sebelum kita. Nabi ditanya, apakah yang kau maksud adalah orang Yahudi dan Nasara? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka?
Sampai-sampai keterjerumusan mereka itu tidak hanya sekedar sama sebabnya. Iya. Tidak hanya sekedar sama sebabnya. Pegangannya kalimat kabur, tidak jelas, hikayat-hikayat. Mereka beragama di atas syariat pemimpinnya, ya. Tidak hanya sekedar sama sebabnya, tetapi sama juga modelnya. Iya. Orang Nasara buat bid'ah merayakan kelahiran Nabi Isa, ya, orang tarekat juga melakukan. Buat bid'ah merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, memperingati kelahiran maulidnya. Lihat, sampai sama bentuknya. Iya. Sebabnya itu penyerupaan. Benar, dalam hadits lain Nabi mengatakan penyerupaan itu hadwal quddah bil quddah. Sama dengan kuddah yang satu dengan kuddah yang satu. Anak panah, busur apa? Anak panah. Ada sayap-sayapnya. Ini harus sama kan? Ini kuddah ini. Iya, sama dengan ini dan itu. Coba lihat. Mirip. Semuanya atas nama cinta. Karena kecintaannya orang Nasara terhadap Nabi Isa, jadilah bid'ah itu. Iya, karena pengakuan cinta sebagian kaum muslimin terhadap Muhammad SAW, jadilah bid'ah itu pula. Sumbernya mengaku cinta dengan cara keluar dari petunjuk. Landasannya apa? Cerita, hikayat. Ada dalilnya. Peringatan Maulid. Hadits Nur Muhammad. Ada hadits Nur Muhammad. Hadits yang tidak ditahu sanadnya juga tidak ditahu. Pelajari tarekat. Iya, dari cahaya, kemudian bagaimana proses tanya jawab Nabi Muhammad dengan Tuhan sampai akhirnya tidak bisa dibedakan siapa Tuhan, siapa saya. Kau adalah, pokoknya kau adalah saya adalah kau. Iya. Lihat, semua itu jadi pegangan. Iya. Sementara ditanya mana sumbernya? Tapi itu kitab semacam itu ya suci sekali. Apa pegangannya orang-orang Yahudi dan Nasara sekarang? Apa pegangannya? Kitab yang mereka anggap dari. Sementara kitab yang sudah luar biasa kekacauan di dalamnya, mereka tambah, mereka kurangi, hancur. Yuharrifuna al-kalima an mawadih. Mereka sudah selewengkan kalimat-kalimat Allah, firman Allah dari tempat-tempat. Kan mereka buat apa? Aturan-aturan agama yang berapa? Diambil dari apa? Bukan lagi Nabi Isa. Sudah yang bersumber dari Nabi Isa tidak bisa dipercaya, terlalu banyak tambahan, kekacauan dan semacam itu. Mereka tambah lagi yang dari Paulus, dari muridnya, dari ini. Semuanya tidak jelas sanadnya. Sekedar dibuat oleh orang yang membuatnya. Ada satupun orang Nasara yang bisa membuktikan bahwa ini bersumber dari Nabi Isa. Tidak ada. Sebab mereka tidak punya sanad. Beda dengan Al-Quran. Jangankan Al-Quran, hadits-hadits Nabi SAW punya sanad. Jangankan hadits Nabi, kitabnya para ulama itu punya sanad. Kitabnya para ulama, mereka karang kitab. Mereka turunkan ke muridnya dengan sanad. Sampai sekarang sanad itu masih terjaga. Sekarang sanad itu masih terjaga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka merayakan kenaikan Nabi Isa. Tidak mau ketinggalan merayakan Isra Mi'rajnya, naiknya Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Isa sudah Rasulullah. Turunnya Nabi Isa. Ada peringatan nuzulul Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia sama dengan mereka. Lihat, disebutkan lagi. Kemudian sungguh mereka
mulai mencacati ibadah penghambaan. Ini orang-orang tarekat, sufiyah, ahli zuhud, ahli ibadah katanya. Mereka menganggap orang yang khususnya mereka sudah sampai ke dalam jenjang tertentu sudah bisa melewati ibadah. Tidak perlu lagi ibadah. Sebagaimana orang-orang Nasara juga seperti itu. Lebih duluan Nasara. Mereka menganggap itu pada Nabi Isa, pada qissisin, para pendeta mereka. Orang-orang tarekat menetapkan khasatihim, orang-orang khususnya mereka itu punya sekutu, ada syarikat dengan Allah. Kalau Allah bisa begini, mereka juga bisa begitu. Ada beberapa perkara yang mereka samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Nasara juga menyamakan semisal itu pada Nabi Isa dan beberapa pendeta mereka. Lihat. Semua pangkalnya dari pembahasan cinta. Dan berbagai jenis kata beliau. Hanya terlalu panjang kalau disampaikan di tempat ini kata Syekh. Coba lihat. Karena cinta yang semakin dalam sudah bisa melewati ibadah. Sementara yang kita pelajari dari awal sampai akhir sampai saat ini, justru cinta yang semakin hebat, semakin mengokohkan ibadah, menyempurnakan ibadah. Baik. Ini yang akan dibahas selanjutnya. Bahwa agama yang sebenarnya adalah justru tahqiqul ubudiyah. Mewujudkan penghambaan dengan segala sisinya. Dan mewujudkan penghambaan dengan segala sisi, itulah perwujudan cinta kepada Allah dengan segala jenjangnya. Sama. Artinya, kalau mereka mengaku cinta kemudian keluar dari ibadah, justru semakin jauh dari jalur cinta. Tetapi jamaah, gimanakah keadaan kalau orang sudah tertipu? Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah telah dibuat indah kepada orang-orang kafir itu apa yang mereka lakukan. Siapa yang bisa selamat kalau menganggap dan melihat perbuatannya sebagai sesuatu yang indah sudah. Bukan sekedar baik, tetapi sesuatu yang indah, mempesona. Apalagi kalau sampai dia merasakan nikmatnya kesesatan itu. Sudah, siapa yang bisa selamat? Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengatur dan mengarahkan hati kemana mengarah, arahkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim wa jawadul karim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katsira wa akhiru da'wana alhamdulillah. Yang berdalil dengan hadis tadi, yataqarrabu ilayya bin nawafil, untuk membenarkan perbuatan bid'ah. Mereka berkata bahwa an-nawafil maksudnya adalah tambahan-tambahan selain yang diwajibkan oleh Allah. Jadi tiap orang boleh menambah ibadahnya untuk mencapai derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Inilah dongoknya. Jelas-jelas nawafil apa? Ini istilah sudah maklum ini. Nafilah yang sunnah. Yang sunnah dari Al-Quran dan sunnah. Tapi justru dia pahami apa? Tambahan dari dirinya. Lihat, ketika akal sudah rusak, maka tindakan nampak kerusakannya. Mereka juga berdalil bahwa kata kullu bid'ah bukan artinya semua, tetapi sebagian. Dalam pembahasan bahasa Arab, kata kul itu bermakna umum disesuaikan dengan keadaannya. Kul. Kata kul itu bermakna umum disesuaikan dengan keadaannya.
Kalau berbicara tentang pembinasaan, maka ketika disebutkan kul, maka semua yang binasa saja berhubungan dengan kebinasaan. Nah, sementara di sini berbicara tentang apa? Bid'ah. Berarti berhubungan dengan bid'ah itu. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Lagi pula hadis itu dikuatkan dengan hadis yang lainnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man, siapapun, kalimat umum, siapapun orangnya tidak peduli. Ahdatsa, melakukan perkara baru. Perkara baru ini bid'ah. Hanya lafadznya lain. Ahdatsa fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Kata amri disandarkan kepada Nabi, berarti mencakup segala perkara. Ma laysa minhu. Lihat keumuman ma. Ma ini kata umum. Apapun yang tidak ada di dalam apa yang kami bawa, maka apa hukumannya? Fahuwa raddun, maka tertolak. Sama dengan makna kullu bid'ah. Sama. Jelas Allah bilang semuanya, dia bilang tidak, sebagian saja. Mau dia apa sudah kalau sudah seperti itu? Cukup. Sekian.